Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Aulia Sahara dengan NIM 2052210070, 2. Ahmad Nur Zaini dengan NIM 2052211155, dan saya Esti Trisnaningsih dengan NIM 2052213009. Di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk yang pertama, yaitu mengenai telekomunikasi. Apa sih itu telekomunikasi? Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio secara visual atau melalui sistem elektronik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan internet? Internet adalah sebuah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet itu berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan yang terpisah, yang masing-masing dari setiap elemen memiliki identitasnya sendiri menjadi jaringan satu terhubung. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teknologi nirkabel? Teknologi nirkabel ini disebut juga dengan wireless teknologi, adalah sebuah teknologi yang bertugas untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa menggunakan kabel. Yang kedua adalah tipe-tipe mengenai telekomunikasi. Tipe-tipe telekomunikasi ada 3. Yang pertama ada simplex, duplex, serta half duplex. Apa sih itu simplex? Simplex itu yaitu pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin hubungan komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya ada pagar, televisi, dan radio. Kemudian ada duplex, yaitu pengirim dan penerima informasi itu dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya ada telepon. Kemudian tipe yang ketiga yaitu half duplex. Pengirim dan penerima itu berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contohnya ada handy-talkie dan chatro. Selanjutnya ada layanan internet dan alat komunikasi. Layanan internet dan alat komunikasi ada banyak, antara lain ada voice over IP, web 2.0, kemudian ada web 3.0, dan hypertext, serta server web. Yang pertama ada web. Web adalah layanan internet yang paling populer. Ini adalah sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Situs web ini biasa adalah kumpulan halaman web yang terhubung ke halaman rumah. Server web adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan dan mengelola halaman web yang tersimpan. Kemudian selanjutnya ada contohnya web 2.0. Web 2.0 ini situs web yang tidak hanya berisi konten statis tetapi memungkinkan untuk orang bisa berkolaborasi, berbagi informasi, dan membuat layanan dan konten baru secara online. Sebuah blog, istilah populer untuk web blog adalah situs web pribadi yang biasanya itu berisi serangkaian entry kronologis oleh penggunanya dan tautan ke halaman web terkait. Blog itu bisa termasuk blog kumpulan link ke blog atau trackback, daftar entry di blog lain yang merujuk ke sebuah posting di blog pertama.
Kemudian ada Web 3.0, adalah web masa depan, di mana semua informasi digital ini, semua kontak ini dapat ditenun menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang ini disebut dengan semantik web. Semantik di sini mengacu pada makna. Sebagian besar konten web saat ini dirancang bagi manusia untuk dibaca komputer, untuk ditampilkan, bukan untuk program komputer yang bisa dianalisis dan dimanipulasi. Jaringan dalam sebuah nirkabel yang meliputi CAN atau singkatan dari Campus Area Network hingga jarak 1000 meter atau dengan 1 mil di kampus atau di fasilitas perusahaan. Selanjutnya ialah MAN, Metropolitan Area Network, yaitu kota atau daerah metropolitan. Selanjutnya jaringan WAN atau singkatan dari Wide Area Network, yaitu lintas negara atau dapat dikatakan global. Selanjutnya ialah LAN atau dikatakan Local Area Network, yaitu hingga jarak 500 meter atau setengah mil, digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat. Slide selanjutnya yaitu jaringan komputer, nirkabel, dan akses internet yang meliputi jaringan sensor nirkabel, Bluetooth, WiMAX, RFID, dan jaringan sensor nirkabel, Wi-Fi dan akses internet nirkabel, dan radio frequency identification. Slide selanjutnya yaitu tentang teknologi utama dalam sebuah jaringan digital, yaitu komputasi klien atau server. Komputasi klien atau server merupakan model komputasi redistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah, serta secara harfiah terdapat pada desktop atau perangkat genggaman. Klien canggih ini terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan komputer server. Selanjutnya TCP atau IP dan konektivitas. Paket switching adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka telah tersedia, kemudian menyusun kembali paket-paket begitu mereka tiba di tempat tujuan. Selanjutnya paket switching, yaitu menangani pergerakan di antara komputer, membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang dikirim. IP yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket termasuk pembongkaran dan penyusuan kembali paket selama transmisi. Dampak teknologi dan globalisasi dalam dunia bisnis. Teknologi dan akses yang mudah serta murah untuk memasukkan suatu bisnis telah mengubah cara manusia di berbagai negara dalam melakukan bisnis. Biaya untuk transaksi yang lebih murah, peraturan pemerintah dalam bisnis global, dan peningkatan infrastruktur komunikasi antar berbagai negara mendukung suatu praktek bisnis yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi inilah yang kedepannya akan semakin kompleks dengan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan aplikasi yang berspesifikasi tinggi. Hal ini berdampak pada bisnis secara luas. Dampak tersebut diantaranya yaitu 1. Pembelian produk dengan harga yang lebih murah. Globalisasi memungkinkan akses sumber daya baik manusia maupun alam dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua yaitu dampak pada pengelolaan bisnis dan merek bisnis. Ketergantungan pada sumber daya secara global membuat pengelolaan bisnis lebih berfokus pada faktor eksternal.
Seperti misalnya kejadian meledaknya perusahaan minyak di Dubai dapat mempengaruhi bisnis global dikarenakan sumber daya tersebut digunakan di berbagai sektor industri. Yang ketiga yaitu berkembangnya inovasi bisnis di berbagai individu. Berbagai perusahaan layanan saat ini seperti Google, Facebook, dan Twitter berkembang dari inovasi seseorang dalam menggunakan teknologi. Yang keempat yaitu mengurangi batasan budaya berbagai negara. Teknologi menciptakan suatu peluang untuk mendukung pembentukan budaya yang bersifat global. Misalnya, telah membantu masyarakat di berbagai negara untuk mengekspresikan pikiran dan juga meningkatkan pemahaman mengenai perbedaan budaya dunia. Selanjutnya yaitu mempermudah kegiatan bisnis, kecepatan dan kepercayaan transfer informasi yang menghilangkan batasan jarak untuk melakukan pencarian kerja bagi suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu aplikasi TIK pada bidang rekayasa bisnis. Penerapan TIK pada bidang bisnis yaitu seperti TIK telah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik bidang ekonomi maupun perbankan, dengan hadirnya aplikasi dan layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain. Pada saat ini, banyak perusahaan yang memanfaatkan situs-situs internet dalam bidang perdagangan. Sekarang ini, banyak perusahaan yang membuat situs web yang digunakan untuk mempermudah pembelian produk, serta meningkatkan penjualan dan minat para pembeli selain melalui toko-toko konvensional. Hal tersebut dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, menghasilkan pendapatan baru melalui penjualan online. Yang kedua, yaitu memperkecil biaya melalui penjualan dan dukungan pelanggan secara online. Yang ketiga, menarik pelanggan baru melalui pemasaran dan penjualan secara online. Yang keempat, yaitu peningkatan keyakinan pelanggan lama melalui peningkatan layanan dan dukungan web. Yang kelima, atau terakhir, yaitu mengembangkan pemasaran dan saluran distribusi yang baru yang berbasis web untuk produk-produk saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.